mereka kita akan buatkan tempat yang manusiawi untuk mereka, yang nanti diberikan juga air bersih ya, dan juga colokan-colokan gratis dan wifi gratis. Ya, jadi ini teman-teman di SMP 60. Saya dulu sekolah di SMP 60 di dekat Cideng situ. Dan ini teman-teman dia lintas angkatan ya, dari angkatan yang lama ya, angkatan tahun 70-an sampai angkatan tahun 90-an, ini semua hadir ya, tahun 2000 bahkan ya, luar biasa. Jadi mereka semangat sekali, dan kami terima kasih nih sudah diundang, sudah disambut dengan baik. Dan tadi kami menyampaikan juga visi misi kami pada teman-teman, dan ya mereka cukup antusias untuk bisa mendukung kami. Pak, terkait visi-visi kalau menyinggung soal lingkungan, kalau misalnya saya baca di misi Bapak soal lingkungan itu ada soal bebas polusi secara beradab, itu bagaimana soal implementasinya nanti? Ya, sebetulnya yang menjadi sumber polusi utama itu adalah oktan kita, sulfur di dalam BBM kita. Makanya kita harus memiliki suatu standarisasi yang baik ya, sulfur kita, sehingga polusi udara juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi jumlah kendaraan pengaruhnya tidak sebesar tadi sulfur yang ada di dalam BBM kita. Makanya kalau kita sudah bisa memenuhi standar, kami meyakini polusi udara akan lebih baik lagi. Kita juga nanti akan melakukan berbagai penghijauan ya, taman dan hutan kota ya, bagi gedung-gedung juga ya, kita menggunakan semua yang bersifat alamiah ya, penghijauan dan juga saluran sungai yang mengalir dengan baik ya, sehingga burung-burung bisa berdatangan bila nanti semuanya sudah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau misalnya persoalan polusi di Jakarta kan bukan hanya dari transportasi, tapi juga ada dari pembangkit listrik tenaga uap yang ada di daerah Banten dan Tangerang. Itu bagaimana soal koordinasi dengan pembangkit listrik sendiri? Untuk itu memang penting bagi kita untuk memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, wilayah tetangga ya, khususnya untuk berbagai hal ya, bukan hanya polusi udara saja, tetapi juga terkait dengan banjir ya, juga dengan transportasi dan lain-lain. Tapi untuk polusi udara tentunya kita akan nanti berdiskusi, karena ini hal yang menjadi isu bersama ya. Untuk itu kerjasama yang baik ini juga menentukan hasil. Kalau untuk Jakarta Mandiri Air bagaimana implementasi ini, Pak? Gimana? Kalau untuk di sini kan dituliskan Jakarta Mandiri Air, itu implementasinya bagaimana, Pak? Jadi kalau mengenai air, kita memang memikirkan bagaimana air bersih ini bisa mencapai ke seluruh warga Jakarta. Dan kita juga menginginkan nanti teknologi-teknologi agar di tempat-tempat tertentu air itu bisa diminum. Nah, ini menarik ya. Ini kalangan ojol itu seringkali juga membutuhkan air bersih saat di jalan. Sedangkan harga air mineral jumlahnya cukup tinggi. Makanya nanti di tempat-tempat kita akan buat semacam warung independen ya, sehingga para ojol itu bisa datang ke sana untuk mendapatkan air minum ya, air minum. Dia bisa punya tumbler, dia bisa pakai ya, sehingga dia bisa juga menghemat biaya mereka. Juga colokan gratis nanti di tempat-tempat tersebut. Bahkan tadi di halte ojol kita akan bangun, kan biasanya para ojol itu ada di tempat-tempat di mana Transjakarta itu berhenti gitu ya. Dan mereka kita akan buatkan tempat yang manusiawi untuk mereka, yang nanti diberikan juga air bersih ya, dan juga colokan-colokan gratis dan wifi gratis. Dalam konteks pemenuhan air bersih bagi masyarakat itu kan untuk konteks diminum ya, Pak. Kalau untuk air bersih, pemenuhan air bersih kan selama ini Jakarta itu tergantungnya itu air dari tanah air, dan itu berdampak kepada penurunan permukaan tanah gitu, dan ada juga ancaman Jakarta tenggelam. Itu solusinya bagaimana, Pak, untuk penyaluran air kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan air dari tanah? Ya, jadi memang kita nanti akan lakukan efektivitas dan efisiensi ya, khususnya dari penyelenggara air bersih. Kami juga sering mendapatkan berbagai keluhan ya, bahwa air bersih di berbagai tempat itu kecil sehingga mereka harus membeli air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan perhatikan dan kita akan
memperhatikan juga manajemennya ya, sehingga semua warga itu bisa mendapatkan air bersih yang layak bagi mereka. Pak, untuk kesejahteraan guru, program apa sih yang diusulin untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Jakarta? Apalagi kan kemarin sempat ada cleansing dari Pemprov DKI juga ya, guru-guru honorer itu mereka di-cut terus dialihkan untuk P3K. Kalau dari Bapak sendiri, untuk kesejahteraan guru gimana Pak? Ya, guru itu sangat penting ya, karena guru-guru ya khususnya guru honorer ini itu juga perlu memiliki karir ya. Dan ya kita mengharapkan mereka-mereka yang sudah layak dan sudah pantas untuk dinaikkan menjadi P3K ya, itu kita akan arahkan ke sana. Dan kemudian juga jumlah kesejahteraan itu sendiri, karena di Jakarta tentunya tekanan hidupnya cukup tinggi. Makanya bagi kami upah layak itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Kita akan perhatikan mereka dan juga kita akan latih. Kita berikan beasiswa bagi para guru-guru honorer untuk dia bisa menambah ilmunya, menambah keterampilannya, sehingga mereka juga bisa mengajarkan yang terbaik untuk mereka. Guru honorer kita juga akan berdayakan untuk menjadi tim pembina adab ya. Dan untuk itu ya pelatihan-pelatihan itu menjadi penting, dan kesejahteraan juga menjadi penting bagi mereka. Kita sudah punya agenda ke sana, program-program khusus untuk mereka. Mas, terkait pertemuan kali ini ada aspirasi nggak dari para alumni ini, Mas? Ya, tadi bagus ya beberapa aspirasi dari mereka. Banyak yang menanyakan juga mengenai lapangan kerja, kemudian tadi mengenai KJP, kemudian mengenai ya hal-hal lain lah yang terkait dengan visi misi kita. Dan ya tadi kita sudah berinteraksi. Saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami ya mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, kesetaraan ya, mengurangi kesenjangan sosial dan lain-lain. Ya, kami juga sudah menyampaikan bahwa tim pembina adab, tim pembina ekonomi ya, ini nanti mereka akan mengajarkan, mendampingi ya para ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin melakukan usaha sampai mereka berhasil ya. Ibarat kita naik sepeda ya. Naik sepeda ini kan seringkali di awal-awal kita masih belum seimbang dan lain-lain. Nah, tim pendamping ini dia akan memastikan bahwa dia akan bisa bersepeda. Nah, bersepeda itu juga punya masalah juga kalau dia bersepeda di jalan raya ya, sehingga banyak mobil, banyak kendaraan, sehingga ini bisa berakibat fatal kalau dia tidak melakukannya secara baik. Nah, tim pendamping ini nanti akan memastikan ya orang yang bersepeda ini bisa aman juga di jalan raya. Artinya bahwa tim pendamping akan memastikan mereka-mereka yang ingin berusaha UMKM dan lain-lain itu sampai sukses ya. Bahkan bukan hanya sampai sukses, tetapi bagaimana kesuksesan itu bisa berulang-ulang, dan kesuksesan itu juga bisa ditularkan kepada masyarakat lain yang masih pemula tadi ya. Jadi ini bisa terus bisa kayak bola salju yang bisa berdampak produktivitas yang besar bagi para warga Jakarta.